Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang ID. Sekarang, coba bayangkan dua orang. Yang satu, seorang pengusaha real estate yang menjadi bintang reality TV. Lalu entah bagaimana caranya menjadi orang paling berkuasa di dunia. Yang satunya lagi, seorang jenius teknologi yang ingin menyelamatkan umat manusia dengan mengirim kita ke Mars. Tapi di saat yang sama sering membuat kekacauan di Twitter. Ya, kali ini kita akan membahas fakta dan sejarah menarik tentang Donald Trump. Dan karena kita suka tantangan, kita akan sentuh sedikit tentang Elon Musk juga. Bagaimana bisa dua figur yang begitu berbeda, tapi sama kontroversial ini, mendominasi berita utama kita selama bertahun-tahun. Mereka berdua seperti karakter dari film yang berbeda yang tiba-tiba muncul di film yang sama. Trump dengan slogannya Make America Great Again, dan Musk dengan mimpinya membangun koloni di planet lain. Keduanya punya pengikut yang sangat setia, dan juga pembenci yang sama gigihnya. Mereka adalah ahli dalam membangun citra diri, entah itu sebagai negosiator ulung atau sebagai visioner penyelamat peradaban. Kisah mereka bukan hanya tentang politik atau teknologi, tapi juga tentang kekuatan branding, media sosial, dan bagaimana seorang individu bisa mengguncang dunia hanya dengan beberapa kata atau satu tweet. Jadi, bersiaplah. Kita akan mengupas lapisan-lapisan dari kehidupan mereka. Dari menara emas di New York hingga pabrik roket di Texas. Kita akan melihat bagaimana perjalanan mereka, yang terkadang terasa aneh dan tidak masuk akal, sebenarnya saling bersinggungan dan membentuk dunia tempat kita tinggal saat ini. Ini bukan hanya sekadar biografi, ini adalah studi kasus tentang ketenaran, kekuasaan, dan ambisi di abad ke-21. Mari kita mulai. Jadi, mari kita mulai dengan fakta dasarnya. Donald J. Trump adalah presiden ke-45 Amerika Serikat. Rasanya baru kemarin ya, tapi juga terasa seperti sudah seabad yang lalu. Masa jabatannya berlangsung dari 20 Januari 2017 hingga 20 Januari 2021. 4 tahun yang jujur saja terasa seperti 8 musim sebuah serial TV yang penuh drama. Setiap hari ada saja episode barunya. Satu hari membahas kebijakan luar negeri, besoknya membahas ukuran tangannya. Ini adalah masa di mana politik Amerika menjadi tontonan global yang paling tidak bisa diprediksi. Trump, dengan Partai Republik di belakangnya, berhasil mengalahkan Hillary Clinton dalam pemilu 2016 yang mengejutkan banyak orang, termasuk sepertinya dirinya sendiri. Selama masa jabatannya, kita melihat berbagai macam hal, mulai dari pemotongan pajak besar-besaran, penunjukan 3 hakim agung konservatif, hingga perang dagang dengan Tiongkok. Belum lagi soal pembangunan tembok di perbatasan Meksiko yang menjadi janji kampanyenya yang paling ikonik. Setiap keputusannya selalu memicu perdebatan sengit. Pendukungnya melihatnya sebagai pemimpin kuat yang menepati janji dan melawan kemapanan. Sementara para kritikus melihatnya sebagai ancaman bagi demokrasi dan norma-norma internasional. Apapun pendapat Anda tentangnya, tidak bisa dipungkiri bahwa 4 tahun itu benar-benar mengubah lanskap politik Amerika dan dunia secara fundamental. Sebelum Gedung Putih, panggung utama Trump adalah layar kaca. Ingat The Apprentice? Acara reality show di mana para calon pebisnis bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaannya. Selama 14 musim, Trump menjadi ikon budaya pop dengan satu kalimat pamungkasnya, "You're fired," atau Anda dipecat. Anehnya, kalimat yang paling ditakuti oleh setiap karyawan di dunia ini, justru yang membuatnya semakin terkenal dan, entah bagaimana, disukai. Acara ini bukan hanya sekadar hiburan, ini adalah masterclass dalam membangun merek pribadi. The Apprentice memoles citra Trump sebagai seorang taipan yang cerdas, tegas, dan sangat sukses. Setiap episode adalah iklan berdurasi 1 jam untuk merek Trump. Kita melihatnya di ruang rapat yang mewah, dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit miliknya, membuat keputusan bernilai jutaan dolar dengan mudah. Citra inilah yang ia bawa ke panggung politik. Ia menjual dirinya kepada para pemilih bukan sebagai politisi, tetapi sebagai CEO yang akan mengelola negara. Ia meyakinkan jutaan orang bahwa ia bisa memperbaiki Amerika seperti ia memperbaiki sebuah perusahaan yang hampir bangkrut. Ironisnya, acara yang membuatnya terkenal karena memecat orang, justru menjadi landasan baginya untuk mendapatkan pekerjaan paling penting di negara itu. Untuk memahami Donald Trump, kita perlu sedikit mundur ke belakang, ke tempat semuanya dimulai.
Ia lahir pada 14 Juni 1946 di Queens, New York City. Dia bukan berasal dari keluarga miskin yang merintis dari nol. Ayahnya, Fred Trump, adalah seorang pengembang real estate yang sudah sangat sukses di New York. Fred membangun kerajaan bisnisnya dengan fokus pada perumahan kelas menengah di Brooklyn dan Queens. Jadi, bisa dibilang, Donald tidak memulai dari garasi seperti para jenius teknologi. Ia memulai dari sebuah rumah besar dengan pinjaman awal yang, menurutnya, kecil, yaitu $1 juta dari ayahnya. Angka yang bagi kita mungkin cukup untuk pensiun dini. Keluarganya memiliki peran besar dalam membentuk ambisinya. Dia adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Ayahnya dikenal sangat keras dan menuntut, menanamkan semangat kompetitif yang sangat kuat pada anak-anaknya. Donald dikirim ke akademi militer saat remaja untuk mendisiplinkan energinya yang meluap-luap. Di sanalah ia belajar tentang hierarki dan pentingnya citra kekuatan. Pengaruh ayahnya sangat terlihat dalam cara Donald berbisnis dan kemudian berpolitik. Selalu ada dorongan untuk menjadi yang terbesar, terbaik, dan paling dikenal, sebuah warisan dari klan Trump di New York. Banyak yang mengira pencalonan Trump pada tahun 2016 muncul begitu saja. Tapi sebenarnya ini bukan rodeo pertamanya. Jauh sebelum itu pada tahun 2000 ia sudah pernah menjajal dunia politik. Saat itu ia mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Reformasi. Ya, Partai Reformasi, sebuah partai ketiga yang didirikan oleh Ross Perot. Ini adalah semacam episode pilot yang tidak banyak ditonton orang. Pencalonannya saat itu tidak berlangsung lama dan tidak terlalu serius. Tapi ini menunjukkan bahwa ambisi politiknya sudah ada sejak lama. Ia bahkan sudah menyuarakan beberapa tema yang sama, seperti nasionalisme ekonomi dan sikap skeptis terhadap aliansi luar negeri. Pencalonan tahun 2000 itu seperti sebuah tes pasar. Ia melihat bagaimana media merespons, bagaimana publik bereaksi terhadap namanya di surat suara. Meskipun gagal, pengalaman itu memberinya pelajaran berharga. Ia belajar bahwa menjadi seorang outsider bisa menjadi kekuatan. Ketika ia akhirnya maju dari Partai Republik pada 2015, ia sudah jauh lebih siap. Ia bukan lagi seorang amatir yang mencoba-coba. Ia adalah seorang entertainer yang mengerti cara menarik perhatian, dan ia menggunakan platform Partai Republik yang jauh lebih besar untuk menyiarkan pesannya ke seluruh negeri. Latihan pemanasan di tahun 2000 itu adalah fondasi dari apa yang akan menjadi pertunjukan politik terbesar di abad ini. Dalam sejarah 200 tahun lebih kepresidenan Amerika, pemakzulan adalah sebuah peristiwa yang sangat langka dan serius. Tapi, Donald Trump, seperti dalam banyak hal lainnya, berhasil membuatnya menjadi sesuatu yang unik. Ia adalah presiden pertama dan satu-satunya dalam sejarah Amerika Serikat yang dimakzulkan 2 kali oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ini seperti mendapat 2 kartu merah dalam satu pertandingan. Pemakzulan pertama terjadi pada tahun 2019. Tuduhannya adalah penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres, terkait dengan upayanya menekan Ukraina untuk menyelidiki saingan politiknya, Joe Biden. Pemakzulan kedua terjadi hanya beberapa hari sebelum masa jabatannya berakhir, pada Januari 2021. Kali ini, tuduhannya jauh lebih berat, hasutan untuk pemberontakan. Ini terkait dengan perannya dalam peristiwa penyerbuan gedung Capitol oleh para pendukungnya pada 6 Januari. Meskipun dalam kedua kasus tersebut, ia dibebaskan oleh Senat, yang membutuhkan suara mayoritas 2/3 untuk menghukum, fakta bahwa ia dimakzulkan 2 kali akan selamanya tercatat dalam buku sejarah. Peristiwa ini menyoroti betapa terpolarisasinya Amerika selama masa kepresidenannya, di mana satu pihak melihat tindakannya sebagai kejahatan yang layak dihukum, sementara pihak lain melihatnya sebagai korban perburuan politik. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Donald Trump adalah sebuah fenomena. Seorang pria yang mendobrak semua aturan, baik dalam bisnis, hiburan, maupun politik. Perjalanannya dari seorang pengembang properti mewah di New York, menjadi bintang reality TV, hingga akhirnya menduduki kursi paling berkuasa di dunia, adalah sebuah kisah yang akan dipelajari dan diperdebatkan selama beberapa dekade mendatang. Dia mengubah cara kampanye dijalankan, cara presiden berkomunikasi dengan publik melalui media sosial, dan secara fundamental mengubah Partai Republik sesuai dengan citranya. Warisannya sangat kompleks dan penuh kontradiksi.
Bagi jutaan pendukungnya, ia adalah pahlawan rakyat, seorang pejuang yang berani melawan elit global dan menyuarakan orang-orang yang terlupakan. Namun, bagi para pengkritiknya, ia adalah seorang demagog yang merusak institusi demokrasi, menabur perpecahan, dan mengabaikan norma-norma kepatutan. Tidak ada jalan tengah dalam menilai Donald Trump. Orang cenderung sangat mencintainya atau sangat membencinya. Dampaknya terhadap politik dan budaya Amerika tidak akan hilang dalam waktu dekat. Ia telah membuka kotak Pandora, dan konsekuensinya masih kita rasakan hingga hari ini. Kisah Trump, dan juga figur seperti Elon Musk, mengingatkan kita bahwa di era modern ini, garis antara selebriti, pengusaha, dan pemimpin politik menjadi semakin kabur. Mereka menunjukkan kekuatan narasi, dan bagaimana kepribadian yang lebih besar dari kehidupan dapat memikat imajinasi publik untuk kebaikan atau keburukan. Itulah beberapa fakta dan sejarah menarik tentang Donald Trump. Sampai jumpa di video berikutnya.